Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak banggakan, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di pagi yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan diawali dengan niat ibadah mencari ilmu dengan semangat. Ya, insyaallah belajar kita pada hari ini akan menjadi belajar yang bermanfaat dan menjadi amal soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik anak-anakku, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar fikih, yakni tentang infak dan sodakoh. Tentu kalian pernah mendengar apa sih infak itu? Apa sih sodakoh itu? Yang jelas infak dan sodakoh adalah selalu berkaitan dengan uang, ya. Padahal ya, infak dan sodakoh itu tidak mesti dengan uang saja. Bahkan Rasul pernah mengatakan bahwa senyum kita kepada saudara muslim yang lainnya merupakan sodakoh. Nah, baik anak-anakku, mari kita pelajari tentang infak dan sodakoh ini. Nah, anak-anakku, kalian boleh dilihat ya bab 4 tentang infak dan sodakoh. Infak dan sodakoh. A. Infak. Pengertian infak. Infak itu artinya memberikan sesuatu kepada yang membutuhkan dan bersifat rutin atau tetap. Maka itu disebut dengan infak. Jadi infak itu memberikan sesuatu kepada yang membutuhkan dan bersifat rutin atau tetap. Infak dapat juga diartikan dengan membelanjakan harta yang dimiliki di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi membelanjakan harta yang kita miliki di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ya, ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Nah, kemudian yang kedua, setelah tadi pertama pengertian infak, sekarang yang kedua kewajiban berinfak. Pada dasarnya, infak diwajibkan kepada seluruh umat Islam yang memiliki kelebihan harta. Allah akan memberikan pahala kepada orang-orang yang beribadah kepadanya dengan ikhlas, termasuk berinfak. Allah memberikan contoh bagi mereka yang berinfak itu seperti sebutir biji yang tumbuh darinya 7 tangkai. Jadi sebutir biji, dari biji-biji tadi maka tumbuh 7 tangkai. Dan tiap-tiap tangkai tersebut tumbuh 100 biji. Jadi tidak bisa kita bayangkan ya. Allah mengibaratkan infak ini diibaratkan sebutir biji, dari biji yang satu itu tumbuh 7 tangkai. Dari 7 tangkai itu maka tiap-tiap tangkainya itu akan tumbuh 100 biji. Luar biasa, subhanallah. Ini balasan bagi orang-orang yang berinfak. Allah maha halus karunia-Nya dan maha mengetahui sehingga Allah melipat gandakan pahala bagi siapa saja yang dikehendakinya. Mereka yang berinfak selalu didoakan oleh malaikat setiap pagi agar harta yang mereka infakkan
diganti oleh Allah dengan yang lebih banyak dan lebih baik tentunya. Oleh sebab itu, berinfaklah sesuai dengan kadar kemampuan kita sebelum kita meninggalkan dunia ini sebagai tabungan pahala di akhirat kelak. Nah, itu infak anak-anakku. Sekarang kita masuk ke sodako. Pengertian sodako. Sodako ialah memberikan sesuatu barang atau harta benda dengan tidak mengharapkan imbalan dari siapapun. Sedekah merupakan bentuk pemberian yang sangat dianjurkan di dalam ajaran Islam, baik berdasarkan Al-Quran ataupun hadis Nabi. Allah mengatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 177, wa atal mala ala hubbihi zawil kurba wal yatama wal masakina wabnas sabil wassailina wa firriqab. Di antara kebaikan itu adalah memberikan harta benda yang dicintainya kepada keluarganya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan, dan orang-orang yang meminta atau orang-orang yang tidak punya, dan memerdekakan hamba sahaya. Nah, anak-anakku, hukum sodakoh. Bersodakoh hukumnya sunnah yang sangat-sangat dianjurkan dalam ajaran agama kita, yakni agama Islam. Sebagaimana Rasul pernah mengatakan, Rasul pernah bersabda, ala kulli muslim sodakotun. Faqalu ya Nabi Allah, faman lam yajid, qala ya'mal biyadihi fayanfa'u nafsah, wa yatasaddaqu, qalu fa in lam yajid, qala yu'inu dzal hajatil malhuf, qalu fa in lam yajid, qala falyamal bil ma'rufi wal yumsik anis syarri fa innaha lahu shadaqatun, rawahul Bukhari. Kewajiban atas setiap muslim adalah bersedekah. Para sahabat bertanya pada saat itu kepada Rasul, bagaimana keadaannya orang yang tidak mempunyai harta? Beliau menjawab, dia bekerja lalu memberi manfaat kepada dirinya dan bersedekah. Para sahabat berkata lagi, jika ia tidak dapat bekerja, sebagaimana yang dimaksud? Nabi menjawab, ia memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Para sahabat bertanya lagi, jika ia tidak dapat yang demikian? Nabi menjawab, hendaklah mengerjakan yang ma'ruf atau mengerjakan kebaikan, menahan diri dari kejahatan, karena yang demikian itu sedekah baginya. Nah, anak-anakku, menurut hadis Rasulullah tersebut, bahwa sedekah itu banyak macam dan caranya. Karena itu setiap muslim pada dasarnya mampu bersedekah. Jadi menurut hadis ini, ya, bersedekah itu tidak mesti dengan harta, tidak mesti dengan sesuatu, dengan tenaga, ya, dengan ucapan pun bahkan kita bisa bersedekah. Sebagaimana hadis Rasulullah tadi. Oleh sebab itu maka setiap muslim pada dasarnya ia mampu bersedekah. Orang yang mempunyai harta bersedekahlah dengan hartanya. Seseorang yang memiliki harta berlimpah hendaklah bersedekah lebih banyak dari orang-orang yang hartanya sedikit. Oleh karena itu, di dalam bersedekah diperlukan kesadaran yang tinggi. Kesadaran yang tinggi itu hanya akan tumbuh pada diri seseorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memiliki perasaan peri kemanusiaan yang tinggi. Orang yang tidak memiliki harta benda pun dapat bersedekah, yaitu dengan tangannya, seperti ikut serta bergotong royong membangun atau memperbaiki rumah orang-orang miskin, rumah anak yatim atau rumah orang-orang jompo, atau kita turut serta dalam membangun atau merenovasi masjid-masjid yang ada di sekitar kita. Bersedekah dalam ajaran Islam bukan untuk mendapatkan penghormatan dan bukan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Karena sikap itu dicela oleh Allah. Oleh karena itu orang yang bersedekah harus didasari dengan keikhlasan, yaitu mengeluarkan sebagian dari hartanya semata-mata karena mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita berinfak, ketika kita bersedekah, maka murnikan niat kita, ikhlaskan niat kita, bukan ingin dilihat oleh orang lain,
bukan ingin dikatakan orang yang paling kaya, bukan ingin dikatakan orang yang paling dermawan, bukan. Tetapi kita berinfak, kita bersedekah, kita hanya mencari dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku, yang ketiga perbedaan antara infak, zakat, dan sodakoh. Pada dasarnya, zakat, infak, dan sodakoh merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkenaan dengan mengeluarkan harta kekayaan atau sesuatu yang untuk diberikan kepada yang membutuhkan. Tata cara infak, zakat, dan sodakoh pelaksanaannya telah diatur menurut syariat Islam sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbedaan antara zakat, infak, dan sodako antara lain: A. Zakat ditunaikan atau dikeluarkan setelah mencapai jumlah minimal tertentu atau disebut dengan nisab, dan setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu atau haul. Jadi zakat itu ditunaikannya setelah mencapai jumlah minimal disebut nisab, dan jangka waktu tertentu disebut haul. Ya, jika kita memiliki emas, memiliki harta simpanan, jika sudah mencapai jumlah minimal tertentu atau disebut nisab, dan juga sudah sampai pada waktu tertentu atau haul, maka zakatnya itu harus dikeluarkan. Jadi zakat dibatasi oleh jumlah dan waktu tertentu bagi harta benda yang akan dikeluarkan zakatnya. Kemudian B, infak memberikan sesuatu kepada yang membutuhkan dan bersifat rutin atau tetap. Tidak dibatasi dengan nisab dan haul, bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. C, sodakoh bersifat umum, yakni memberikan bantuan kepada orang lain, baik berupa harta, tenaga, saran atau pikiran, bahkan senyuman pun bisa menjadi sodakoh. Karena itu, sodakoh tidak hanya sebatas suatu kebaikan saja, tetapi setiap kebaikan yang dilakukan oleh siapapun dan dimanapun, itu merupakan sodakoh. Nah, anak-anakku, itulah ya materi tentang infak dan sodakoh. Ya, mudah-mudahan setelah mempelajari pelajaran ini kita menjadi muslim yang pandai bersedekah, ya, menyisihkan sebagian harta yang kita miliki. Misalkan kita diberikan uang jajan oleh orang tua kita, maka sebagian dari jajan kita ditabung kemudian atau bisa diberikan kepada yang membutuhkan. Jajan kita misalkan 10.000, nah 1.000 atau 2.000 dimasukkan ke kenceleng, dimasukkan ke uang ke tabungan kita di rumah. Nah, setelah banyak kita bisa menyumbangkannya kepada fakir dan miskin. Dengan demikian insya Allah harta yang kita keluarkan itu akan berpahala di sisi Allah dan akan Allah ganti dengan yang lebih banyak dan lebih baik. Dan perlu kita ingat, tidak ada orang yang jatuh miskin karena infak dan sedekah, tetapi justru orang yang berinfak dan bersedekah akan semakin berkah hartanya, akan semakin suci dirinya, dan hartanya akan terus berlimpah. Karena Allah telah menjanjikan akan mengganti sedekahnya itu dengan yang lebih baik dan lebih banyak. Nah, anak-anakku, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Kalian bisa dibaca buku fikihnya ya, bab 4 tentang infak dan sedekah. Kita tutup pembelajaran kita hari ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.